Alright. Oke. Yang nomor 1. Lihat di nomor 1 kira-kira apa nih? Yang pertama nih, alfa. Bukan alfa, bukan alfa nih. Yo, yang mana nih? Bit bad. Charlie, delta, iya kah? Charlie, delta. Yuk, ada Charlie, ada delta nih. Charlie dan delta. C, Mister. Kenapa Charlie? Oke, Charlie. Udah banyak yang Charlie nih daripada delta. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan nih, triknya kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu baca sampai akhir tuh. Lihat, kalau misalnya ada soal dengan titik-titik di awal kayak gini, ini kan sudah fix nih. Titik-titiknya kan sudah pas banget ada di awal nih titik-titik nih kan. Lihat ke belakang, ada koma apa enggak? Oh ada, mana? Di sini nih, setelah kata Japan. Maka di sini kita sebut dengan koma adverb. Nah, koma adverb yang kayak gini teman-teman, dia itu muncul karena pemicu koma adverb itu sendiri. Apa pemicunya? Pemicunya adalah conjunction atau enggak dia preposisi. Sehingga bisa dipastikan bahwa jawaban untuk nomor 1 ini pasti conjunction, pastilah preposisi tuh, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya di sini yang mana yang akan jadi jawaban? Conjunction kah atau preposisi? Cara menentukannya kayak gini. Kalau misalnya di depan koma ini dari kata-kata sini sampai sini ada kata kerjanya, maka jawabannya pasti conjunction. Tapi kalau misalnya sebelum koma di sini tidak ada kata kerja, maka jawabannya preposisi. Alasannya sederhana. Karena conjunction boleh diikuti kata kerja, sementara preposisi tidak boleh diikuti kata kerja. Sehingga setelah preposisi ini tidak mungkin muncul sebuah kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Lihat, di dalam soal ada kata kerja nggak? Oh ada, mana? Was exported. Ini kata kerja. Nah, kalau sebelum koma sudah jelas-jelas ada kata kerja kayak gini, maka jawabannya pasti conjunction. Kenapa? Karena hanya conjunction yang bisa diikuti oleh sebuah kata kerja dalam sebuah kalimat. Sehingga nomor 1 itu pastilah yang conjunction. Maka artinya semua opsi yang bukan conjunction gugur. Yang mana? Yang bravo nih gugur duluan. Kenapa? Karena there are many ini adalah sebuah kalimat. Nah, sementara kita tidak butuh kalimat, teman-teman. Kita cuma butuh conjunction di sini nih. Nah, yang kedua yang akan salah juga adalah si delta. Kenapa? Karena many features of it ini cuma kumpulan noun phrase yang berfungsi sebagai subjek nanti. Sementara kita butuhnya conjunction. Maka yang tersisa alpha dan Charlie. Nah, perhatikan. Alpha di sini ada kata by. By itu merupakan sebuah preposisi. Sehingga dengan demikian alpha juga gugur karena yang kita butuhkan di sini adalah conjunction. Yang akan jadi jawaban adalah because atau yang Charlie. Karena because adalah conjunction. Fix ya, kayak gitu ya. Sampai sini dapat nggak? Kalau misalnya ada yang nggak dapat, maksudnya masih bingung, kasih tahu aja. Ya, coba perhatikan dulu nomor 1. Kalau misalnya masih ada yang janggal, ada yang bingung, tanyakan. Habis itu kita masuk ke nomor 2. Oke, this one. Ini nomor 2. Kalau nomor 2 kira-kira apa? Yo, nomor 2. Caranya kayak yang tadi teman-teman. Kalau titik-titiknya di awal, langsung tuh teman-teman pandangannya fokuskan ke belakang. Lihat ada koma apa enggak tuh. Gitu. Mencari abdi dalam istana Buckingham. Ya, bravo. Maybe bravo. Yakin kah bravo? Delta, iya kah? Delta kah? Charlie, yuk Mas Fikri nih. Charlie katanya. Asvik, delta.
maybe gravity group. Ayo jawab nih, apa nih? Caranya persis sama dengan yang di atas tadi, teman-teman. Delta. Banyak yang jawab delta. Delta. Kalau beta kurang masuk artinya. Jangan diartikan. Karena kalau teman-teman nanti terbiasa ngertiin soal, maka ketika ujian tuh tidak mungkin semudah ini kata-katanya, teman-teman. Jadi agak sulit kata kadang. Nah, karena agak sulit, maka teman-teman itu akan menghabiskan waktu untuk mikir dan memaknai, gitu kan. Nah, itu nanti kalau sudah kayak gitu, habis teman-teman itu waktunya. Makanya saya mencoba untuk membangun teman-teman gimana caranya belajar tanpa harus membaca soal, tapi dapat tuh jawabannya. Kayak gitu. Oke, mana nih delta? Oke, kita bahas ya. Lihat nih. Ingat, ini langkah-langkahnya. Teman-teman ikutin sama persis kayak gimana caranya saya ngerjakan, maka nanti teman-teman akan dapat jawaban yang sama tuh. Lihat, yang pertama, titik-titik udah fix nih, ada di depan kayak gini. Maka kalau sudah, itu langkah pertama. Langkah kedua, cek nih di belakang ada koma enggak? Oh, ada nih. Nah, kalau ada kayak gini, ini namanya koma adverb. Ya, koma adverb. Berarti dia muncul karena preposisi atau enggak karena conjunction tuh, gitu kan? Karena dua hal ini aja. Nah, sekarang lihat di depan koma ada kata kerja apa enggak. Ini langkah ketiga ya. Ini langkah ketiga, cari sebelum koma ada kata kerja apa enggak. Kalau misalnya ada koma, ada kata kerja, berarti jawabannya conjunction. Kalau enggak ada kata kerja, berarti jawabannya preposisi. Lihat, kindness ini apakah kata kerja? Bukan. Of ini kata kerja? Bukan. The director jelas bukan. Maka sebelum koma tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, maka tidak mungkin conjunction akan jadi jawaban. Berarti jawabannya preposisi itu. Maka semua opsi yang bukan preposisi gugur. Yang mana? Yang pertama alpha gugur karena while ini merupakan conjunction. Although juga gugur, bravo. Karena although itu juga conjunction. Because juga gugur. Kenapa? Karena because ini juga conjunction. Jadi sepenting ini pengetahuan kita tentang conjunction dan preposisi. Sementara duto ini jawaban yang benar karena duto itu adalah preposisi. Duto itu setaranya dengan kata because of. Jadi sama tuh. Kalau because itu conjunction, kalau because of ada of-nya di belakang itu preposisi, teman-teman. Fix ya sampai sini ya. Jadi nomor 2 itu si delta. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini TOEFL atau IELTS, Kak? TOEFL. Di IELTS itu nggak ada structure, teman-teman, gitu. Cuma dia itu nulis. Jadi kalau nulis, teman-teman kan harus pakai grammar. Nah, ini semuanya berguna di IELTS nanti. Jadi misalnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman pakai preposisi di depan, maka di belakang wajib pakai koma. Kalau di sini pakai preposisi, maka teman-teman tidak boleh menghadirkan kata kerja di sini. Gitu. Jadi kalau IELTS itu lebih pada aplikasi grammar. Sementara kalau TOEFL itu masih di tataran grammarnya. Makanya IELTS itu lebih sulit daripada ini. Ini teori. Di IELTS itu teori plus praktek harus masuk bersamaan. Yes, di situ artinya karena. Ya. Due to itu artinya karena, because of itu karena, because juga karena. Jadi karena mereka bertiga, because dan due to ini dan because of itu sama-sama karena, kalau teman-teman mengerjakan soal dengan menggunakan makna atau arti, maka nanti kebingungan nih di sini karena sama-sama karena tuh. Gitu, teman-teman ya. Next one, nomor 3. Nih, hati-hati nih, agak beda nih udah. Nomor 3. Perhatikan nih, yang nomor 3. Kalau teman-teman perhatikan nih, nomor 3, saya langsung bahas aja ya. Karena ini buat contoh. Lihat, kalau teman-teman perhatikan nomor 3, itu titik-titik memang ada di awal nih. Kayak gini nih. Titik-titiknya sudah ada di awal, fix. Tapi kalau kita perhatikan ke belakang tuh, nggak ada kan, nggak ada koma kan di sini. Titik 2 ini jangan dianggap koma ya. Nah, karena nggak ada koma, teman-teman, nih ada tulisan tanpa koma, maka bisa dipastikan bahwa di sini jawabannya bukan conjunction dan bukan preposisi.
Nah, kalau sudah bukan preposisi ataupun conjunction, bravo gugur duluan tuh. Karena bravo with ini merupakan preposisi, teman-teman. Nah, kalau titik-titik ada di depan kayak gini, di belakang nggak ada koma, maka yang hilang di sini biasanya adalah subjek. Nah, subjeknya ada yang tadi tuh, ada noun. Nah, subjek tak tulis ini lagi ya. Subjeknya berarti di sini ada noun atau noun phrase. Terus ada juga berbentuk verb ing atau gerund. Terus yang ketiga ada to infinitive. Jadi salah satu yang tiga ini aja. Maka semua opsi yang bukan salah satu dari yang tiga akan gugur. Yang mana yang gugur duluan? Jelas bravo. Karena with ini merupakan preposisi. Dan preposisi tidak bisa tuh jadi subjek. Gugur duluan ya. Yang kedua, alpha akan gugur. Kenapa? Karena there were two. Nah, ini teman-teman merupakan sebuah kalimat. Dan kalimat itu tidak bisa jadi subjek. Maka dia juga gugur. Charlie juga ikut-ikutan gugur. Kenapa? Karena di sini ada kata kerja. Kenapa kok bisa gugur? Karena lihat di sini. Live on ini kan sudah ada kata kerja. Jadi kalau di soal sudah ada kata kerja, kita kan tak perlu mendatangkan kata kerja lagi. Sama kasusnya dengan si alpha. Gitu teman-teman. Lagian nomor 3 kan cuma butuh subjek doang nih. Jadi nggak perlu kalimat. Kita anggap saja kayak gini biar bahasanya mudah. Semua kata kerja itu teman-teman, itu adalah inti dari sebuah kalimat. Artinya dimanapun ada kata kerja, maka itu disebut kalimat. Jadi nomor 1 ini ada kata kerja nih, maka ini kalimat. Nomor 3 nih, atau Charlie nih, ada were. Were ini kan kata kerja. Berarti Charlie ini juga kalimat. Sehingga Alpha dan Charlie gugur karena kita tidak butuh kalimat, kita cuma butuhnya subjek. Mana subjeknya? Subjeknya adalah delta, two things. 2 hal gitu teman-teman. Ini adalah adjektif, ini adalah noun. Adjektif ketemu dengan noun, ini namanya noun phrase. Noun phrase itu berfungsi sebagai subjek. Sudah cocok ke sana. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada koma di belakang, cara menentukan conjunction dan preposisi gimana? Nah ini saya bilang tadi, pentingnya teman-teman tahu apa aja preposisi, apa aja conjunction. Nah mau nggak mau, ini kan sama saja dengan ngelis nama-nama orang kan. Jadi mau nggak mau teman-teman harus searching di Google, list preposisi apa aja, list conjunction apa aja. Nah teman-teman nggak perlu dihafal, baca aja tuh. Yang penting teman-teman kenal sama mereka. Oh ini preposisi, ini conjunction, ini preposisi, conjunction. Nanti teman-teman itu ketika ngerjain soal kayak gini akan tahu tuh, oh with ini preposisi nih karena aku pernah baca nih. Oh ini ternyata conjunction nih karena aku juga pernah lihat nih. Gitu teman-teman. Jadi nggak perlu hafal. Gitu ya. Aman nggak? Lihat kata kerja. Oke. Saya pernah nemu soal kata-kata kerjanya ada 2. Were given itu gimana? Nah jadi kalau misalnya ada were given kayak gini. Were dan given. Ini kan seakan-akan 2 kata kerja kan. Were kata kerja, given kata kerja. Jadi gini konsepnya guys. Kalimat itu kita ibaratkan sebagai rumah. Saya sering ilustrasikan ini nih. Kalimat itu kita ibaratkan sebagai rumah kayak gini kan. Sementara kata kerja itu teman-teman adalah pemilik sah dari rumah tersebut. Intinya kan. Nah maka ini pemilik sah nih. Ada 1 pemilik sah. Tapi di dalam rumah tersebut boleh ada pemilik sah. Boleh ada 1, boleh ada 2. Nah, kalau misalnya sejajar nih kedudukannya sejajar kayak suami dan istri, maka di antara kedua-duanya harus butuh yang namanya hubungan atau ikatan. Ikatan itu kita sebut dengan conjunction. Lalu perkara dengan yang ini, were itu teman-teman namanya verb auxiliary, sementara ini adalah verb ordinary. Apa tuh bedanya? Auxiliary itu artinya kata kerja bantu. Kalau ordinary atau verb utama kita sebut dengan kata kerja inti atau kata kerja utama gitu ya. Nah sekarang logikanya kayak gini. Kalau given ini kita sebut majikan, maka auxiliary ini adalah pembantu. Pertanyaannya, bolehkah di rumah itu ada pembantu plus majikan? Jawabannya boleh banget. Maka were ini sebagai pembantunya, givennya sebagai majikannya. Makanya mereka berdua itu aman tinggal satu rumah teman-teman.
Gitu ya. Gitu. Untuk Kak siapa ini? Oh, nggak ada namanya. Cuma bunga doang. Oke. Given verb 3 bukan kata kerja, Kak. Enggak, given itu kata kerja. Tapi dia itu sudah dalam bentuk pasif. Sehingga nampaknya dia itu enggak seperti kata kerja. Padahal dia itu kata kerja, teman-teman. Gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, coba nomor 4 nih. Nomor 4 sama soalnya kayak nomor 3. Jadi teman-teman kalau perhatikan enggak ada komanya tuh. Sekarang kira-kira nomor 4 jawabannya apa? Ayo. Nomor 4 nih. Nomor 4 C. Oh ya. Maybe. C. Kalau belajar di TikTok kayak gini teman-teman gak usah ragu-ragu aja kalau mau jawab tuh. Gak ada yang kenal juga kok. Delta. Yang penting seyakin-yakinnya teman-teman. Delta, alpha, lampu. Mana ada lampu? Lampau ya. Lampau, yes, lampau. Delta, present participle butuh kata kerja were. Oke. Mr. X, apakah jika ada preposisi dan conjunction sudah pasti jadi salah satu ciri-ciri noun phrase, Bang? Enggak, noun phrase itu gini. Simpelnya, noun phrase itu ciri-cirinya dia itu biasanya paling sedikitnya dia terdiri dari 2 kata. Satu itu kata benda, pasti itu ya. Ciri-ciri noun phrase namanya kan noun phrase. Noun yang terbentuk dari frase gitu kan. Maka frase yang terbentuk dari noun boleh saja. Artinya ada noun dan ada penjelas noun. Apa penjelas noun? Adjektif. Contohnya kayak bolpen nih, bolpen. Bolpen aja itu umum. Tapi kalau teman-teman bilang white pen, berarti bolpen yang putih khusus kan. Ini namanya sudah noun phrase. Ada hal yang kita bicarakan, bolpennya ada penjelasnya. Penjelasnya apa? Kata white. Jadi ini yang kita sebut dengan head dan modifier. Head itu berarti kepala atau inti yang sedang kita bicarakan. Sementara modifier itu hal yang memberikan penjelasan tambahan bagi head atau bagi bolpen ini. Gitu ya teman-teman. Ya, oke, kita bahas nih. Makasih Kak Fikri. Nih, perhatikan nih ya, nomor 4 nih. Lihat titik-titik. Ingat, ini ikutin aja langkah-langkahnya ya. 1, langkah pertama, lihat titik-titiknya ada di mana. Oke, ada di depan. Langkah kedua, cari di belakang ada koma apa enggak. Oh, ternyata enggak ada nih, enggak ada koma. Kalau enggak ada koma berarti yang hilang adalah subjek. Pertanyaannya, apakah subjek doang nih yang hilang atau juga dengan kata kerjanya? Perhatikan. Kalau mau kayak gitu, teman-teman lihat apakah di soal ada kata kerja. Oh, ada nih playing kata kerja. Ya, tapi karena playing itu muncul sendirian, maka kita bisa bilang bahwa ini adalah kata kerja palsu. Berarti kita sebut dengan VP, kata kerja palsu atau verb palsu. Sementara di sini ada juga kata kerja nih, were. Maka artinya soal ini sudah punya satu kata kerja atau verb asli atau VA ya. Dan di depannya ada butuh subjek doang. Jadi kalau soal ini hanya butuh subjek, maka semua opsi A, B, C, D yang punya kata kerja gugur. Yang mana? Alpha gugur duluan. Kenapa? Karena di sini ada were, delta ada are. Itu gugur nih. Oke, itu alasan yang pertama. Alasan kedua kenapa alfa dan delta gugur dikarenakan kayak gini. Ingat kan tadi permainan rumah. Kalau misalnya senten itu adalah rumah lagi kayak gini. Senten. Ada 2 orang. Oke, ada 2 orang kayak gini. Tapi mereka itu tidak punya hubungan. Artinya tidak saling kenal, tidak punya koneksi, tidak punya hubungan. Entah hubungan saudara, hubungan suami istri dan yang lainnya. Maka kan mereka akan berebut nanti. Mereka itu pasti tengkar karena berebut hak milik rumah gitu. Makanya kalau mau meletakkan 2 kata kerja atau 2 pemilik di dalam satu kalimat atau satu rumah, wajib mereka itu punya hubungan. Nah, hubungan itu disebut conjunction. Sehingga kalau teman-teman mau meletakkan 2 kata kerja yang ini dan atau yang ini ke kalimat nomor 4 ini kan dia sudah punya nih, ada pemiliknya udah nih were.
maka teman-teman wajib mendatangkan sebuah conjunction di dalam soal ini. Nah, di dalam soal itu kan nggak ada conjunction nih. Maka karena nggak ada conjunction, maka tidak mungkin ada orang kedua tuh di situ. Tidak mungkin ada pemilik sah yang kedua. Pasti pemilik sahnya cuma satu tuh. Yang mana were. Sehingga delta dan alpha gugur tuh. Fix nggak nih kayak gini. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya yang akan gugur adalah bravo. Kenapa? Since itu merupakan sebuah conjunction, teman-teman. Sementara, ingat, kalau kalimat mau ditambahin conjunction, maka wajib harus ada 2 kata kerja. Sementara di soal hanya punya 1 kata kerja asli. Makanya karena cuma ada 1, teman-teman tidak perlu lagi mendatangkan conjunction. Sehingga jawabannya akan menjadi Charlie, the kids. Gitu. Playing berarti sebagai adjektif ya Bang. Yes, karena playing itu teman-teman, kalau nanti teman-teman agak advance dikit materinya atau kelasnya, maka nanti akan ada yang namanya materi ellipsis atau kita kenal reducing. Nah, jadi asal muasalnya di sini nih ada subjek lagi nih. Terus ada conjunction juga di sini, ada subjek, ada conjunction plus subjek, terus mereka dihapus tuh. Ini namanya reducing, penghapusan conjunction dan subjek, ini disebut reducing, dan hasilnya akan berubah menjadi verb ing. Dan verb ing ini teman-teman dia berfungsi sebagai adjektif. Makanya kita sebut dia verb palsu, karena kalau dilihat dari penampilannya, playing itu benar-benar mirip Bang, benar-benar kata kerja, cuma fungsinya sebagai adjektif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa verb palsu itu adalah sebuah kata kerja yang difungsikan sebagai adjektif atau sudah tidak berfungsi lagi sebagai kata kerja, gitu ya. Jadwal live-nya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, jam 7.00 WIB, gitu ya. Jadi jarangnya Bang. Enggak, itu adjektif, itu kita sebut kalau bahasa gaulnya participle. Nah, tapi biar teman-teman nggak bingung tuh apa participle, saya istilahkan dengan verb palsu. Verb palsu berarti verb yang sudah tidak berfungsi sebagai verb lagi. Gitu ya. Oke, fix ya sampai sini ya. Next one. Nih titik-titik di tengah nih sekarang. Nomor 5 titik-titiknya ada di tengah. Yo. Kalau titik-titik berada di tengah, maka teman-teman wajib cari verb asli itu. Kalau titik-titik ada di tengah, cari verb aslinya. Kalau misalnya soalnya udah punya verb asli, maka tak perlu ada verb asli lagi. Tapi kalau soalnya nih belum memiliki kata kerja asli, maka teman-teman cari opsi dengan pilihan kata kerja asli. Pokoknya gini, saya kasih clue. Verb asli itu teman-teman, verb 1, verb 2 itu asli. Atau is, am, are, was, were itu semuanya asli. Yang berpotensi menjadi verb palsu itu adalah verb 3 atau verb ing. Kalau teman-teman ketemu dengan verb 3 atau verb ing sendirian, muncul sendirian nih, nggak ada temennya, maka itu bisa dipastikan asli. Karena verb 3 atau verb ing yang asli, di depannya selalu ada be, atau is, am, are, was, were, atau ada have, ataupun has, dan yang lainnya. Jadi intinya verb palsu itu sendirian, sementara verb 3 atau verb ing yang asli itu pasti mereka itu berpasangan. Gitu ya. Lihat di atas nih sudah ada nggak gitu. Oke, kalau ada conjunction boleh ada 2 verb asli. Boleh, dan itu memang wajib. Jadi verb asli itu kayak tuan rumah teman-teman. Kalau ada 2 tuan rumah di dalam rumah, otomatis mereka harus punya hubungan. Entah hubungannya suami dengan istri, istri dengan anak misalnya, atau bapak dengan ibu, bapak dengan anak, atau dengan saudara. Gitu ya. Bang asli orang mana? Saya aslinya orang Madura. Lebih tepatnya di Pamekasan. Jadi kalau kalian main ke sana nanti telepon saya tuh. Oke, itu ya. Oke, rata-rata jawab Charlie. Iya kah Charlie kah? Yakin kali kalian nih. Oke, kita lihat nih sekarang nih ya. Sekarang kalau ini triknya. Kalau misalnya teman-teman ketemu titik-titik di tengah. Ini kan sudah beda soal nih. Kalau yang tadi titik-titiknya di awal. Titik-titik berada di tengah. Yang pertama teman-teman pokoknya kalau ngerjain soal lihat dulu di mana titik-titiknya. Oke, kalau sudah titik-titik ketemu di tengah,
Maka kalau titik-titik di tengah, yang harus teman-teman lakukan adalah hitung jumlah kata kerja asli. Atau cari kata kerja asli yang ada di soal. Ada nggak? Lihat, nggak perlu diterjemah. Lihat aja, ada nggak kata kerja? Oh ada, mana? To have. Namun teman-teman, have itu memang verb 1 asli. Tapi kalau ada verb 1 ditambahin to di depannya, maka ini namanya to infinitive. Ya, ini namanya to infinitive, dan semua to infinitive itu masuknya kategori kata kerja palsu. Jadi to infinitive semuanya palsu, bukan verb asli. Sehingga di dalam soal nomor 5 ini belum ada kata kerja aslinya. Karena dia belum ada kata kerja aslinya, maka tugas kita cari kata kerja asli. Artinya, semua opsi yang bukan kata kerja asli gugur. Yang mana? Bravo gugur duluan, karena allowing muncul sendirian, verb ing muncul sendirian, tanpa adanya is/mr di depannya, maka dia jelas verb palsu. Fix ya, ini yang kita sebut dengan gerund. Kenapa? Karena dia muncul di belakangnya prep. Itu yang pertama yang salah. Yang kedua, di sini juga akan salah yang mana? Yang ini juga salah nih. Kenapa? Karena being ini verb ing juga kan, di depannya tidak muncul is/mr, berarti dia itu kata kerja palsu. Oke, sisa Alpha dan Charlie. Alpha juga gugur. Kenapa? Allowed yang ada di sini nih, misalnya kita sebut dia kan bisa saja verb 2, bisa saja verb 3 nih. Kalau verb 2 asli, kalau verb 3 palsu. Nah, gimana cara nentuinnya? Lihat. Kalau misalnya verb 2 itu tidak mungkin pakai not, teman-teman. Gitu. Harusnya pakai did not allow, bukan not allowed. Nah, kalau not allowed itu berarti itu pasti verb 3. Kok tahu? Karena not itu adalah sebuah adverb, dan adverb bisa sih menjelaskan allowed. Sehingga tidak mungkin ini verb 2, ini pasti verb 3. Itu clue yang pertama. Yang kedua adalah setelah allow itu, teman-teman, itu butuh objek. Jadi misalnya allow me to, gitu, allow me to eat rice, izinkan aku untuk makan nasi. Jadi setelah kata allow pasti muncul subjek dulu, muncul kata benda dulu, baru muncul to infinitive. Kalau tiba-tiba muncul to infinitive, pasti allow ini verb 3, teman-teman. Fix ya. Makanya karena verb 3 berarti palsu. Sementara kita di sini butuhnya VA atau verb asli. 5 berarti Charlie. R ini adalah kata kerja, allowed itu juga kata kerja. Ini kata kerja auxiliary, verb palsu, verb bantu. Sementara allowed ini menjadi verb 3. Verb 3 yang didahului oleh is/mr namanya verb asli. Gitu. Ciri verb palsu tadi apa? Itu ciri-ciri verb palsu tadi, verb 3 ini loh. Verb 3 atau verb ing yang muncul sendirian. Gitu. Cara nentuin kata kerja. Nah, kata kerja itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih, kata kerja itu kalau dalam bahasa Indo dia berawalan me, ataupun ber. Nah, atau dia itu menunjukkan aktivitas. Nah, nunjukin aktivitas, contohnya bermain, berawalan ber, memakan, meminum, gitu semuanya pasti kata kerja tuh. Itu. Tapi kalau misalnya gimana kalau misalnya kita nggak tahu artinya? Nah, ini yang repot nih. Karena kata kerja itu kan sama dengan kata-kata yang lain tuh. Jarang kelihatan bahwa itu kata kerja atau enggak. Kecuali kita sudah pernah bertemu dengan dia, pernah kenalan sama dia. Jadi dasarnya kita harus pernah ketemu lah, walaupun itu cuma sekali, gitu ya. Oke, next one. Nomor 6. Ini nomor 6. Yuk, ini sama soalnya dengan nomor 5. Jadi saya setting 2-2. Jadi soal titik-titik di depan 2, titik-titik yang ada komanya 2, kayak gitu-gitu. Yuk, coba nih. Nomor 6. Ya, ketinggalan. Sudah dari tadi ya, Kak. Yes. Kita tadi mulai jam 7.00. Berarti kalau ini nomor 6, berarti kita sudah 6 soal tuh ke atas. Ada yang nge-DM kayak gini, Kak bisa nggak kalau ngejelasin dipercepat? Bisa, tapi Kak asal teman-teman sudah punya dasar. Oke.
A, kenapa A? Jangan cepat-cepat gini aja masih bingung. Iya, makanya saya tuh ya udahlah. Berarti kalau misalnya mereka butuh ada yang butuh yang cepat, berarti mereka level bahasa Inggrisnya udah agak tinggi. Nah, biar mereka cari tutor yang lain. Oke, karena bingung juga saya ini menentukannya teman-teman itu levelnya di mana, karena kita kan literally kita nggak tahu satu sama lain, dan yang ikut live hari ini dengan yang kemarin belum tentu sama kan. Gua aja masih bingung cara nentuin kata kerja. Iya, dulu saya pun juga gitu. Dulu gini caranya teman-teman. Kalau teman-teman mau menentukan ini adjektif, kata benda, kata sifat, kata apa, itu caranya gini. Ini bukan trik ya, ini saran. Teman-teman nemu kan kalimat kayak gini panjangnya, teman-teman itu garis bawahin tuh, coba satu-satu tuh garis bawahin kayak gini. Nah, terus cari tuh satu-satu. No one itu apa? Oh ini adjektif. Us itu apa? Oh ini preposisi. One itu apa? Oh ini adjektif. Of itu apa? Oh itu preposisi. Heavy. Nah, nanti kalau teman-teman setengah lembar aja atau satu paragraf lah, teman-teman kebiasaan kayak gitu selama seminggu aja treatment kayak gitu, pasti tuh teman-teman itu akan punya sense, atau teman-teman itu punya apa ya, kayak punya feeling gitu. Oh ini kata kerja, ini kata benda, ini kata sifat gitu teman-teman. Saya dulu juga kayak gitu. Kalau ngandalin kayak gini kita tanpa pernah latihan kayak gitu, wah rasa-rasanya sulit itu. Atau dibedain kak, love-nya khusus yang advance sama yang masih low. Ya rencananya kayak gitu. Sayangnya kita ini beda jam guys. Jadi kalau misalnya sekarang nih, misalnya saya kan di Australia nih. Sekarang nih di sini hampir jam 11 malam gitu. Jadi nyocokin dengan waktu-waktu Indo itu agak kesulitan gitu. Kalau misalnya nanti sudah balik ke Indo, mungkin misalnya Senin Selasa itu untuk yang advance misalnya, atau Jumat Sabtu Minggu untuk yang intermediate ke bawah kayak gitu. Itu insya Allah nanti kita usahakan lah nanti. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama nih nomor 6. Titik-titik kan di sini sudah ada di tengah nih. Oh, sorry. Nah, titik-titik sudah ada di tengah di sini, maka hitung jumlah kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Oh, ketemu nih udah satu. Asli apa palsu? Asli. Semua is MR was were itu semuanya asli teman-teman. Gak ada is MR was were yang palsu. Itu asli. Fix ya, itu yang pertama. Artinya soal ini atau rumah ini sudah memiliki satu pemilik sah nih. Pertanyaannya, kalau sudah kalau rumahnya atau kalimatnya sudah memiliki satu kata kerja asli, apakah kita membutuhkan kata kerja asli lainnya atau butuhkah kita terhadap pemilik lainnya? Jawabannya tidak. Maka semua opsi yang ada kata kerja aslinya gugur. Yang mana? Charlie gugur duluan karena di sini ada is, Delta juga gugur karena di sini ada was. Lah kenapa gugur? Kan dalam kalimat boleh ada dua kata kerja. Iya, boleh, tapi asal di sini nih ada conjunction, teman-teman. Ingat, kalau ada dua pemilik sah, maka di antara mereka harus punya conjunction atau punya ikatan. Kalau nggak punya ikatan, nggak boleh tuh mereka ada di satu rumah. Tengkar nanti mereka. Gitu ya. Maka sisanya alfa dan bravo. Yang mana nih? Yang bravo yang gugur. Kenapa? Karena amaze itu juga teman-teman itu merupakan verb 1. Artinya mengagumkan atau membuat seseorang terkagum-kagum. Itu amaze. Makanya amazing itu kata sifatnya. Amazing. Wow, you amazing. Kamu membuatku tertarik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang you are amazing. Kayak gini kan. You are amazing. Itu sebenarnya ada kata me loh di belakang kayak gini. You are amazing me, titik itu. Itu sebenarnya. Cuma karena semua orang sudah paham bahwa yang merasa dia mengagumi membuat saya terkagum, maka me-nya tidak perlu disebutin. Cuma cukup you are amazing. Udah kayak gitu. Ya. Tercorla-corla. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya alfa nih. Nah, nomor 7 nih, nomor 7.
Ini yang kita sebut error recognition. Yuk. Sudah bisa belum kayak gini, teman-teman nih? Semakin bingung. Bang, jawab dulu. Udah kejawab. Apa ada pertanyaan? Bang, aku mau les online sama abang, berapa per bulan? Enggak, saya enggak menerima kelas online sekarang. Karena saya terbatas waktu. Kalau di Indo saya biasanya ada kelas. Karena saya tidak jalan personal, teman-teman. Saya punya tim juga. Timnya itu di vocab level. Jadi biasanya kita memang mengadakan kayak kelas. Dan itu ada levelnya. Jadi kelas reading itu ada level 1, level 2. Kalau structure itu ada pre-structure, jadi dia untuk beginner banget. Ada yang level 1, level 2, dan ada level 3 tuh. Kalau structure. Kalau listening itu cuma 2 level. Terus ada kelas IELTS juga. Cuma karena saya masih ada di Aussie dan teman-teman pengajar lainnya juga masih kuliah, maka itu belum itu teman-teman belum bisa terlaksana dengan baik. Mungkin nantilah kalau semuanya sudah balik Indo. Bang, ada YouTube kan? Ada, ini YouTube-nya nih. YouTube-nya di vocab level. Nanti ini kan sudah saya rekam, nanti saya masukin ke YouTube juga. Wih, di Aussie. Yes, saya di Aussie. Already famous bukan sih, Kak? Maybe, gitu. Saya balik Indo 2 bulan lagi. 1 bulan setengah lagi. Agustus tanggal 26 saya udah nyampe Indo. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Bang, orang Pademangan. Saya orang Pegantengan. Saya orang Pegantengan. Dari kota Pamekasan itu ke utara, sekitaran 8 kilo. Kerja apa di sana? Saya kuliah, guys. Saya kuliah di sini S2. Tapi udah kelar nih, udah kelar kemarin, 1 bulan lalu kelar. Jadi tinggal nunggu waktu yang tepat untuk pulang. Bang, apositif itu kan noun atau pronoun yang berfungsi mendeskripsikan noun atau pronoun. Maksudnya gimana? Jadi gini guys, apositif itu contohnya kayak gini nih. Misalnya saya bilang kayak gini, saya orang Australia, misal nih, saya orang Australia yang nggak kenal Indonesia. Terus ada orang Indonesia nih bilang kayak gini, Soekarno is very wonderful. Soekarno is very wonderful. Kalau itu bilang ke orang Indonesia itu tidak akan bertanya siapa sih Soekarno, nggak akan nanya kayak gitu karena dia sudah tahu bahwa Soekarno itu presiden pertama. Tapi kalau itu bilang ke orang Aussie atau orang luar negeri, maka mereka bingung tuh kan, siapa sih Soekarno ini? Maka agar membuat mereka tidak bingung, maka ditambahkan apositif. Maka Soekarno, the first president, the first presiden, was bla bla bla. Jadi 2 koma yang ada di sini dan yang ada di tengah-tengah ini kita sebut dengan apositif. Jadi apositif itu adalah kata benda atau noun phrase yang berfungsi sebagai pemberi penjelasan tambahan bagi kata Soekarno atau kata bendanya. Gitu ya. Ada lagi nggak? Ya gitu. Orang-orang kok bisa ya? Wah sama guys, saya juga nggak bisa dulu guys. Cuma proses aja. Oke, kita bahas dulu ya nih ya. Oke, itu apositif. Oke, yang pertama nih, perhatikan di sini. Di sini kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan soal kayak gini, ini juga jangan baca soalnya ya. Tapi teman-teman fokus pada kata yang bergaris bawah kayak gini. Nah, kata yang bergaris bawah dan teman-teman itu bandingkan dengan kata di depannya dan bandingkan dengan kata di belakangnya. Cocok apa enggak? Nah, cara mengetahui kecocokannya itu berdasarkan tabel. Tabelnya ada di mana? Tabelnya ada di sini nih. Nih, perhatikan ya. Udah tak letakkan sini kayaknya. Oh, mana ya? Kok nggak ada di sini? Wah, nggak ada di sini. Coba. Nah, saya jelasin langsung aja. Jadi, kita hanya memeriksa kecocokan nih. Kita memeriksa kecocokan. Nah, kecocokannya kayak gini, teman-teman. Misal nih, di sini aviation. Nah, aviation pioneer ini kan ini sebagai
Idu, mana nih? Ini sebagai noun. Ini juga sebagai noun. Boleh nggak noun sesama noun ketemu nih? Boleh nggak? Boleh. Ini kalau ada noun ketemu dengan noun, ini namanya noun adjunct. Ya, adjunct. Noun adjunct. Apa itu noun adjunct? Noun adjunct itu adalah noun kembar. Contohnya kayak gini. Bookshop. Book itu adalah kata benda, shop juga kata benda. Maka bookshop itu namanya noun adjunct atau noun kembar. Fix ya, kayak gitu ya. Nah, jadi apakah salah? Tidak salah. Maka bisa dipastikan aviation dengan pionir ini benar. Boleh nggak di depannya ditambahkan adjektif? Boleh banget. Contohnya a good bookshop. Boleh banget. Nah, karena di sini sudah ada koma gitu kan. Nah, udah ada koma, maka biasanya kata pionir ini dengan belakangnya itu sudah tidak berhubungan. Gitu ya. Oke, jadi alpha itu bisa kita bilang benar. Nah, bagaimana dengan kata already famous? Already itu apa? Already itu adverb, famous itu adjective. Pertanyaannya, bolehkah adverb ketemu dengan adjective? Boleh nggak nih kayak gini? Boleh banget. Kenapa? Karena memang adverb itu teman-teman bisa menjelaskan adjective kayak gini. Contohnya, very good. Very itu adverb, good itu adjective. Very good. Cocok nggak? Dalam bahasa Indonesia aja maknanya nih. Very good, sangat bagus. Cocok apa enggak? Cocok banget. Already famous, sudah terkenal atau telah terkenal. Bisa enggak? Bisa. Jadi adjektif tambah adverb atau adverb tambah adjektif itu tidak bermasalah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman banding depan belakang itu tidak bermasalah teman-teman. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan si Charlie nih? Si Charlie. Nah, kalau ada kata kerja atau verb bergaris bawah, ukur ke subjeknya. Cocok apa enggak? Oh, ini she, tunggal. Tambah di sini kata kerjanya berarti ditambah s sudah benar dong gitu kan. Nah, kalau sudah benar maka kita skip nih. Cuma perhatikan nih. Perhatikan, di bawah itu ada keterangan 1937. Nah, ini berarti sudah masa lampau. Kalau masa lampau tidak perlu kita tambahkan s. Malah setnya kita ganti menjadi verb 2. Verb 2 dari set apa? Verb 2 dari set ya tetap set. Makanya si set buang s-nya aja. Gitu teman-teman. Bagaimana dengan to circle? Ini bacanya circle bukan circle. Nah, circle ini adalah verb 1 ditambahkan to di depan namanya to infinitive. Boleh nggak to infinitive muncul setelah kata attempt? Boleh banget. Kenapa? Karena attempt itu teman-teman ini kan sebenarnya noun. Bisa juga dia verb. Setelah attempt itu memang pasti muncul sebuah to. Contohnya, I attempt to speak English. Saya mencoba. Kalau kata kerja mencoba, kalau kata benda artinya percobaan atau usaha. Gitu ya. Bisa ya kayak gini ya. Nah, jadi yang bermasalah itu cuma di Charlie. Maka dari set kita ganti menjadi dari kata sets ada s-nya, buang s-nya aja. Gitu ya. Gitu teman-teman. Coba nih, ini gampang juga nih. Iya guys, sebenarnya kayak gini cara analisanya. Saya itu pengen membuat suasana belajar itu terasa mudah dan tidak nakut-nakutin. Karena semasa saya belajar bahasa Inggris itu guru saya itu kayaknya membuat materi yang susah menjadi makin susah. Sehingga saya hampir mau nyerah dulu belajar bahasa Inggris tuh. Makanya saya tuh bertekad untuk merubah itu. Oke, yuk coba. Nomor 8 caranya kayak tadi. Lihat. Nomor 8. Gue ikut kelas TOEFL susah banget paham. Rasanya belibet banget penjelasannya pas nonton channel ini. Lebih mudah dimengerti di sini. Iyalah guys. Saya itu aslinya ngajar bahasa Inggris itu udah lama guys. Dari pondok dulu tuh. Jadi sejak kelas 2 SMA saya tuh ngajar bahasa Inggris tapi sesama temen gitu. Karena kan kalau di pondok itu nggak ada senior junior. Jadi saya ngajar di pondok dulu. Sejak kelas 2 SMA tuh. Tapi saya memang pertama kali saya belajar bahasa Inggris itu kelas 1 SMA. Itu pertama kali. Dan itu nggak paham. Kalau logatnya kok kayak orang Madura. Saya asli orang Madura, Tulen Madura.
Cuma nenek moyang saya tuh di Jawa. Oke, nomor 8 Gabut Ria Charlie. Maybe Charlie. Pondok mana? Saya dulu pondoknya di Banyuanyar. Banyuanyar berarti air baru. As such. Maybe as such. Gua belajar kelas kayak mau meledak kepala. Kok di sini terasa tenang dan mudah. Ya, tergantung penyampaian. Sebenarnya semua guru itu menyampaikan materi yang baik. Nah, cuma masalahnya cara penyampaiannya kadang kurang bisa diterima siswa sehingga kesannya ribet gitu. Tapi jujur, tapi mereka itu semuanya orang-orang baik kok. Dulu pondok malah belajar ilmu nahu. Wah, sama. Saya kalau ilmu nahu serap buat tidur. Kayaknya saya nggak punya bakat deh di dalam bahasa Arab tuh. Heran. Wah, saya tuh guys pengennya dulu tuh pengen jadi ahli tafsir. Gila nggak tuh ahli tafsir? Ujung-ujungnya nggak tahu bahasa Arab. Kandas lah harapan saya. Oke, lanjut ya, kita bahas nih. Yang pertama, perhatikan, ingat nggak teori yang pertama kali? Kalau misalnya di awal-awal tuh muncul sebuah conjunction, maka pasti di belakang muncul koma. Lihat, ada koma juga kan di sini. Nah, jadi kapanpun ada koma, terus misalnya di depan titik-titiknya dibuat titik-titik, maka di depan ini pasti conjunction atau enggak preposisi. Hanya ada 2. Nah, karena di sini sudah fix conjunction, maka pasti sebelum titik-titik ini, sebelum koma ini, pasti ada kata kerjanya tuh. Mana? Ini nih kata kerjanya. Oke, fix kan teori yang tadi itu. Jadi sama teman-teman, soal itu sama tuh semuanya. Nah, although muncul di depan itu tidak pernah bermasalah. Karena although itu conjunction yang susah salah gitu. Bisa dibilang itu nggak ada salahnya gitu. Although itu jarang banget salah. Bisa dipastikan saya itu selama mengerjakan soal tidak pernah ketemu dengan yang namanya although salah dalam penempatan itu. Jadi alfa ini bisa kita bilang aman. Karena ini subjeknya, ini verbnya, grow. Dan grow ini tidak punya objek. Jadi makanya karena dia grow ini tidak punya objek ya. Ini kan nggak punya objek. Maka kalau kata kerja tidak memiliki objek, pasti sebagai gantinya akan muncul sebuah adverb tuh. Pasti yang mana? Ini loh adverbnya. Gitu. Grow during. Boleh nggak kata grow itu diikuti during? Apa itu during? During itu preposisi. Artinya selama. Gitu. Boleh banget. Maka saya kan bilang tadi itu, kalau kata grow itu tak punya objek. Karena nggak punya objek, maka pasti diikuti preposisi. Sehingga alfa bravo aman tuh teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Charlie? As such. Nah, saya selalu bilang di tips and triknya itu, yang kemarin tuh saya bilang, kalau ada 2 kata bergaris bawah hati-hati biasanya ketukar. Nah, ini ketukar teman-teman. Ada 2 teman-teman. Ada such, pakai ada such plus us. Apa yang membedakan? Kalau such itu biasanya dia diikuti oleh noun tunggal. Sementara kalau such as ini biasanya diikuti oleh noun yang jamak. Itu bedanya. Lihat, karena seasonnya 1 berarti tunggal kan. Makanya ini kebalik nih. Harusnya kayak gini nih. Harusnya such a tuh, bukan a such ya. Jadi kebalik, such a season. 1, karena seasonnya tunggal kan. Tidak ada S-nya, makanya dia such a season. Bagaimana kalau misalnya seasonnya kita tambahkan S kayak gini. Misal nih, maka di sini bukan such a lagi, tapi berubah menjadi such as. Gitu teman-teman ya. Jadi itu nomor 8 yang bermasalah, cuma kebalik doang tuh. Ya pokoknya nggak ada such teman-teman. Yang ada itu such a atau such as gitu aja. Lalu bagaimana dengan in order to? Nah, in order to ini teman-teman itu memang sudah kesatuan. In order to artinya agar. Setelah to ini biasanya muncul verb 1. Nah, ini verb 1-nya. Jadi jelas di sini aman. Maka nomor 8 itu yang bermasalah cuma di Charlie aja. Such a itu gimana? Cara mengetahui such a. Itu rumusan teman-teman. Bukan rumusan sih. Itu kayak udah penyusunannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang
apa sih namanya nih, collocation. Itu namanya collocation. Ini kayak gini loh, kalau di Indonesia nih ya, di Indonesia itu ada kebun binatang. Pertanyaannya, kenapa kebun itu tidak disebut kebun hewan? Kenapa disebut kebun binatang? Nah, itu namanya collocation, kecocokan aja. Gitu. Sementara kalau dokter, itu dokternya dokter hewan, bukan dokter binatang. Kebun binatang, dokter hewan. Gitu. Apa yang membedakan? Emang binatang dengan hewan nggak sama? Sama gitu. Gitu, teman-teman. Ya, jadi itu yang namanya collocation, kecocokan aja. Oke gitu ya. Ya, ketinggalan. Ya, kita mulai jam 7 malam. Oke, bisa ya? Kayak gitu ya. Nanti ada lagi soal kayak gini, tenang aja. Oke, balik ke soal kayak yang sebelumnya. Nih. Titik-titik di awal tanpa koma. Itu ada saya kasih keterangan tanpa koma. Lift tiap kapan. Kita liftnya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Jamnya jam 7 malam. Biasanya saya selalu upload tuh di dalam di story IG atau story-nya TikTok. Saya biasanya update tuh. Malam ini kita mulai ya jam berapa gitu biasanya. Yo, gas. Bravo, rata-rata bravo nih. Iya kah bravo? Maybe. Pokoknya kata kuncinya teman-teman, kalau misalnya titik-titiknya di depan dan di belakang nggak ada koma, berarti yang hilang subjek. Cuma kadang tidak hanya subjek yang hilang, kalau nggak ada komanya nih ya. Kadang kata kerjanya pun juga ikut hilang. Makanya sebelum teman-teman merambah ke pilihan ABCD, teman-teman itu wajib dulu cek tuh apakah kata kerjanya masih ada atau tidak. Gitu. Ichiban C. Maybe. Nah, sekarang kita coba jelasin yang B, Bang. Yang B yang mana nih? Yang nomor berapa dulu? Saya jelasin nih ya. Saya jelasin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Titik-titik udah ada di depan ya. Titik-titik udah ada di depan, sudah fix. Lihat ke belakang, ada koma apa enggak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang hilang pastilah subjek. Ini pasti subjek. Perkara nanti subjek doang yang hilang atau ketambahan dengan verb, kita tentukan nanti. Lihat, di soal ini ada kata kerja enggak? Oh, ada. Mana? Is helping. Ini ya. Terdiri dari dua kata kerja. Is-nya itu kita sebut dengan aux, verb bantu. Sementara helping ini kita sebut dengan ordinary. Atau verb utama atau verb asli. Pembantu, majikan. Pembantu dan majikan boleh berbarengan gitu ya. Berarti nomor 9 sudah memiliki kata kerja asli. Kalau nomor 9 sudah memiliki kata kerja asli dan tidak ada conjunction di sini, maka artinya kita tidak butuh kata kerja asli lagi, tidak butuh. Maka alfa akan gugur duluan karena di sini ada kata is used. Ini kata kerja asli, VA. Oke, gugur. Kita tidak perlu verb asli, kita butuh subjek doang. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Karena lihat, di dalam soal kan ada satu kata kerja nih. Bolehkah kita tambahkan conjunction? Tidak boleh. Kenapa? Karena conjunction itu hanya boleh ditambahkan pada kalimat jika di dalam kalimat itu ada dua kata kerja asli. Entah di sini satu, satunya ada di opsi, tidak masalah. Yang penting total ada dua. Sementara di sini tidak ada kata kerja. Satu-satunya kata kerja cuma ada di sini. Makanya gugur dia tuh. Gitu ya. Selanjutnya, delta juga gugur. Kenapa? When itu juga merupakan conjunction sama kayak because. Dan di sini belum ada kata kerja sama sekali nih. Sehingga di sini yang akan menjadi jawaban adalah yang ini. Lalu bagaimana dengan use yang ada di sini? Nah, perhatikan. Use yang ada di sini itu fungsinya dua, teman-teman. Bisa sebagai noun, bisa juga sebagai verb. Kalau noun artinya penggunaan, tapi kalau kata kerja artinya menggunakan. Gimana cara melihatnya? Kalau ini adalah noun, lihat. Semua kata yang muncul sebelum of itu pasti kata benda. Sehingga bisa kita pastikan bahwa use itu adalah sebuah kata benda. Clue kedua.
The di situ teman-teman itu adalah tanda-tanda kenaunan. Jadi kapanpun ada the pasti di belakangnya ada noun. Sehingga bisa dipastikan use itu noun secara valid gitu. Oke. Nah, karena di sini tidak ada kata kerja, maka bisalah kita fungsikan dia sebagai subjek. Sehingga nomor 2 adalah nomor 9 adalah si Bravo yang ini teman-teman. Fix ya. Kenapa the use bukan the using? Apa bedanya the use dengan the using? Kalau use itu artinya penggunaan, kalau using itu proses penggunaannya. Itu makanya dia itu disebut dengan gerund. Ya, gerund itu artinya kata kerja yang dibentangkan untuk apa sih namanya? Untuk memberikan makna proses yang terlibat di dalamnya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau use aja itu berarti penggunaan aja, tapi kalau using proses penggunaannya. Gitu. Wush, kayak belajar nahwu sorof aja kita ini. Ya, seperti itulah caranya, guys. Next one. Ada lagi pertanyaan? Kenapa use bukan? Oh ya udah. Cara nentuin noun. Cara nentuin noun itu teman-teman bisa teman-teman lihat kalau dari segi makna ya. Kalau noun itu teman-teman biasanya tunggu. Noun itu biasanya ciri-cirinya dia itu berawalan pe atau ke serta dia itu berakhiran an. Kalau ada kata-kata berakhiran an itu pasti kata benda. Pekerjaan atau misalnya permainan, perasaan, semuanya yang berakhiran an di belakang itu pasti kata benda. Kalau dari makna. Yang kedua, bisa saja teman-teman lihat dari segi bahasa Inggrisnya. Biasanya kalau kata benda itu berakhiran ion, atau berakhiran nes di belakang itu semuanya kata benda. Dan banyak lagi ini, nama materinya untuk yang ini nih, prefix dan suffix. Suffix, prefix itu. Bacanya suffix, prefix. Gitu ya. Cocok jadi dosen, Kak. Udah cocok jadi dosen. Wah, amin. Oke, gitu ya. Aman ya ini ya, aman ya nomor 9 ya. Coba ya seandainya dosen bisa jelasin kayak gini. Jujur aja dulu dosen saya tidak menjelaskan kayak gini juga. Pak Lan. Aduh, mabuklah saya dengan Pak Lan itu. Oke, nomor 10 nih, nomor 10. Lihat. Alhamdulillah. Mudah dipahami. Jurusan apa di sana? Saya jurusannya TESOL. TESOL itu kayak jurusan pendidikan bahasa Inggris kalau di Indonesia. Tapi jangan teman-teman mikir bahwa oh ini jurusan luar negeri makanya enak ngajar atau apa itu. Enggak teman-teman. Kita itu di sini enggak diajari gimana sih cara ngajarin teman-teman itu. Enggak ada. Itu kayaknya itu satu pengalaman, dua itu cara kita melihat siswa. Jadi gini, saya kasih tahu nih. Saat saya ngajar itu saya selalu menganggap siswa itu jauh banget rendahnya di dalam materi itu. Jadi kalau teman-teman belajar kayak gini, saya anggap teman-teman itu adalah anak SMP yang baru belajar bahasa Inggris. Sehingga saya itu memberikan sudut pandang bahwa oh berarti mereka itu harus belajar dari ini dulu nih, ini juga dijelasin nih, ini juga ini gitu. Jadi kayak gitu, kalau kayak gitu semua penjelasan teman-teman itu akan mudah nanti. Cobalah nanti, kalau teman-teman ada salah satu yang jadi guru, cobalah pakai metode itu. Anggap walaupun itu anak kuliahan, anak apa, anggap aja mereka itu masih belum tahu apa-apa atau anak-anak SMP lah gitu. Oke, next one. Yuk, nomor 10 nih, nomor 10. Kita live 1 jam setengah aja ya. Jadi kita akan berakhir setengah jam lagi. Oke, sisanya lanjut besok. Ini Charlie, despite. Iya kah? Lihat di sini. Titik-titik sudah ada di depan. Astagfirullah. Lihat, titik-titiknya udah ada di depan nih. Lihat ke belakang ada koma apa enggak? Oh ada nih koma nih. Di depan koma ada kata kerja apa enggak? Oh ada. Kalau ada koma, kalau ada kata kerja di depan koma, maka pasti di sini jawabannya conjunction. Artinya semua opsi yang bukan conjunction akan gugur. Yang mana
Despite gugur duluan karena despite ini adalah preposisi. Dia itu setara dengan kata in spite of. Ini preposisi juga. Ya, jadi Charlie gugur. Despite itu artinya meskipun, walaupun gitu ya. Tuh. Because of juga gugur. Kenapa? Karena because of kalau ada of-nya di belakang kayak gini, ini namanya conjunction. Kalau nggak ada of-nya itu, ini bukan conjunction, ini preposisi ya. Ini preposisi. Sementara kalau of-nya dihilangkan, maka nanti berubah jadi conjunction. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada that dan sin. Kedua-duanya sama-sama conjunction. Cuma teman-teman, that akan salah. Kenapa? Karena that ini teman-teman, ini adalah conjunction miliknya noun, clause, atau adjective clause. Nah, conjunction noun clause dan adjective clause itu tidak bisa menghadirkan koma atau memicu koma di belakang. Sehingga di sini tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa kita jadikan pilihan. Mana pilihannya? Bravo. Kenapa? Karena since ini adalah conjunction yang dapat menghasilkan koma adverb. Kok bisa menghasilkan koma adverb yang ada di sini? Hal ini dikarenakan conjunction since itu merupakan conjunction adverbial clause. Nanti ini materinya. Ini materi intermediate. Jadi kalau teman-teman, kak saya nggak paham. Ya nggak apa-apa. Ini kan intermediate. Jadi nggak apa-apa lah. Teman-teman. Nanti akan tahu. Yang penting pernah dengar aja. Targetnya teman-teman itu kalau ada materi advance nih, teman-teman gak usah mikir saya harus paham. Gak usah. Teman-teman itu mikirnya kayak gini. Oh, berarti nanti akan ada materi adverbial clause. Akan ada materi misalnya reducing, omitting. Ya udah, itu nanti, urusan nanti. Yang penting sekarang aja urus gitu. Gitu ya. Enggak, saya belum pernah ketemu. Kalau that yang bisa masuk ke adverbial clause saya belum pernah ketemu. Dalam bentuk baik itu bentuk yang di depan, di tengah ataupun yang di belakang. Tapi kalau misalnya nanti ada referensi, saya terbuka untuk itu. Maksudnya, saya tidak menutup kemungkinan, tapi selama ini saya belum pernah ketemu that yang bisa berfungsi sebagai adverb. Gitu. Kapan pemakaian preposisi dan conjunction? Nah, preposisi teman-teman, kita pakai preposisi kalau itu satu ya, dibutuhkan, itu pasti. Yang kedua, preposisi itu biasanya muncul sebelum kata benda, biasanya. Atau kita balik aja, preposisi itu selalu diikuti kata benda, sementara conjunction itu pasti diikuti oleh subjek dan verb. Kapanpun conjunction muncul, pasti diikuti oleh subjek dan verb, gitu. Because dengan, Bang agak bingung because dengan because of. Sebenarnya gini, because itu teman-teman, gini simpelnya. Because itu dia selalu diikutin subjek plus verb. Itu because. Kenapa? Karena because ini adalah conjunction. Ingat hukumnya conjunction selalu diikuti subjek dan verb. Fix ya, itu because. Sementara because of karena dia merupakan preposisi, maka di belakang because of itu pasti munculnya noun atau noun phrase. Gitu aja simpelnya. Gitu ya. Cara menghafal judul skill TOEFL. Jangan guys, saya tidak pernah menyarankan teman-teman itu menghafalkan skill TOEFL. Contoh. Saya kasih ilustrasi kenapa teman-teman tuh nggak boleh ngafalin itunya TOEFL, skillnya TOEFL. Di Longman itu kan yang pakai skill. Jadi di Longman itu teman-teman ada skill 1 ya, SK1 lah. SK skill 1 sampai kalau nggak salah skillnya itu 50-an lah. Kalau nggak salah. SK 50-an, skill 50. Nah, sementara soal structure aja itu cuma 40. Soal structure 40, skillnya ada 50. Pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman mau ngerjakan nomor 1 nih, soal nomor 1, pertanyaannya, teman-teman harus mikir dulu nih, di antara 50 skill ini, teman-teman mau nginget yang mana nih? Nah, kebanyakan skill repot teman-teman nanti. Nah, makanya saya mau merubah persepsi itu, agar teman-teman itu tidak, tidak dibodoh-bodohin oleh beberapa buku yang hanya membuat teman-teman ribet. Bukan tidak bagus, tapi itu membuat teman-teman ribet. Gitu teman-teman. Jadi ya wajar lah, karena pembuat buku itu pasti juga pembisnis kan.
Jadi mereka itu juga pasti pengen ada sesuatu yang menjadi ciri khas dari itunya gitu. Makanya teman-teman itu jangan terlalu mikirin skill gitu. Ikutin aja lah kayak yang tadi itu, insya Allah kejawab kok. Saya aja 40 soal itu kalau ngerjain soal structure kayak gini, itu paling, itu kan waktunya 25 menit tuh. 15 menit saya kelar tuh semuanya. Karena caranya kayak tadi, nggak baca soal, cuma oh ada ini, ini jawabannya. Terus kayak gitu cepat. Kapan-kapan kasih soal buat aku supaya mempermudah skill bahasa Inggrisku. Yes. Oke. Kak, iPad-nya tipe apa? Ini iPad-nya tipe yang 11 ini. iPad 11 Pro. Tapi iPad yang biasa-biasa aja aman, guys. Jangan beli kayak ini mahal kayak gini, guys. Saya ini beli beli ini dulu hanya karena pengen itu. Bentar. Keep editing. Nah, dulu saya beli ini hanya untuk kampus, biar jadi kalau kampus itu biar rencananya sih biar nggak usah pakai buku nyatet ujung-ujungnya nggak nyatet juga. Oke. Nomor 11 nih ya. Oke, nomor 11 nih. Kira-kira yang mana nih? Nomor 11. A semua kah? Yakin kah? A kah? Ayo. A. Bukan A. Saya dapat beasiswa, guys. Kalau sendiri gak mampu saya nih. Oke, maybe. Oke. Pokoknya lihat yang tadi tuh. Charlie, mungkin. Charlie. Yes. Ya, kita bahas nih. Lihat nih ya. Titik-titik di awal. Oke. Fix nih, titik-titiknya udah di awal. Di belakang muncul koma tuh. Maka ini tanda-tanda bahwa di depan ini isinya conjunction dan preposisi. Lihat, di depan koma ada kata kerja nggak? Oh ada, mana ini? Apa nih bacanya nih? Ini tulisannya. Ocur. Bacanya apa? Pasti kebanyakan dari kita bacanya occur. Ini bacanya ke. Jadi yang kebalik kayak gini ini bacanya kalau yang kayak gini juga bacanya ke. Karena ada s-nya dibaca occurs. Jadi tidak dibaca occur ya. Jadi berhentilah kalian baca occur, itu bacanya ke. Nah, karena ini sudah muncul verb 1, maka jawabannya di sini pastilah conjunction nih. Fix ya. Nah, kalau sudah pasti conjunction, artinya semua yang bukan conjunction gugur tuh. Yang mana? Yang pertama yang akan gugur itu adalah si alpha. Kenapa? Karena event ini adalah adverb bukan conjunction, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur ini adalah but dengan n. Kenapa? Ini but dengan n ini, teman-teman, dia masuk anggota fun boys. Nah, fun boys itu adalah for, A-nya adalah n, terus N-nya adalah nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. Nah, fun boys itu teman-teman tidak mungkin pernah muncul di awal kalimat, tidak pernah. Fun boys itu semuanya muncul di pertengahan kalimat. Contohnya, misal nih, but nih. You are very beautiful, but you are stingy. Kamu cantik tapi kamu pelit gitu. Sama juga dengan n. N ini tidak akan mungkin muncul di awal kalimat. N itu pasti minimal dia muncul di pertengahan tuh. Jadi misalnya kayak gini. You and I. Atau I eat rice and bla bla bla. Jadi n itu tidak akan pernah muncul di awal. Pasti di tengah-tengah. Itu yang kita sebut dengan fun boys. Nah, sehingga yang tersisa adalah Charlie S. S ini teman-teman, dia itu bisa preposisi, dia juga bisa sebagai conjunction. Dia punya fungsi ganda. Karena di belakang ada kata ke yang merupakan kata kerja, berarti mereka itu atau si S ini dapat difungsikan semuanya tuh. Mau difungsikan sebagai adjektif, conjunction boleh, preposisi juga boleh.
Gitu ya. Sebentar nih. Oke. Oke, next. Nomor 12. S-nya apa Bang tadi? S-nya itu so. Subjeknya mana Kak setelah konjungsi? Oh, yang tadi. Subjeknya itu yang ini guys. Ini kan subjek nih. Ini subjek sampai sini nih. Subjeknya. Nah, ini subjek, ini plus verbnya. Conjunction. Ingat, conjunction pasti diikuti subjek dan verb. Nah, kayak gitu. Fun boys tadi apa aja? Fun boys itu tak tulis aja ya, tak tulis ya. Fun boy. Boy S. F ini untuk for, N nor, B both, but, terus di sini or, ini yet, terus ini so. Dan ini semuanya pasti ada di tengah kalimat. Gitu teman-teman ya. Ya fun ya. Yes. Oke Kak, thank you. Lanjut. Nomor 12. Gas, nomor 12. Saya geser dikit. Gas, nomor 12. 10 menit lagi kita akhiri. Yo. Nomor 12C. Maybe. Kenapa nomor 12? Charlie. C. Adrian C. Gimana teman-teman? Udah mulai bisa belum? Udah mulai, walaupun nggak bisa nih, udah mulai positive thinking, kayaknya aku bakal bisa nih ke depannya gitu. Kebiasaan sehari-hari. Tanpa koma ya, tanpa koma. Udah mulai paham dikit, nggak apa-apa lah dikit. Nanti juga banyak guys. Oke, kita bahas ya. Oke, yang pertama nih, titik-titik di awal. Oke, fix. Di belakang tidak ada koma, berarti yang hilang pastilah subjek. Perkara nanti mau subjek dengan verbnya, urusan nanti. Yang penting kita lihat dulu. Di soal ada kata kerja nggak? Oh ada, mana? Assist. Nah, assist di sini teman-teman sebuah verb 1. Tapi dia karena diawali oleh to, maka namanya to infinitive. Dan kalau dia sudah jadi to infinitive, maka dia kategorinya menjadi verb palsu atau VP. Gitu ya. Maka dalam konteks ini berarti subjeknya belum ada, kata kerja aslinya belum ada. Doing yang ada di sini juga merupakan verb palsu karena verb ing yang muncul tiba-tiba. Berarti yang harus kita cari, yang kita butuhkan subjek plus verb. Oke, jadi semua opsi yang bukan subjek verb gugur. Yang mana? Alpha gugur duluan. Kenapa? Karena when di sini merupakan conjunction, using computer ini hasil reducing nih. Ini namanya hasil ellipsis. Ini fungsinya nanti akan berfungsi sebagai adverb atau sebagai adjective. Gitu. Ini komputer tetap komputer. Gitu ya. Itu yang pertama akan salah. Intinya kita tidak butuh conjunction dulu di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga salah. Kenapa? Lihat, di sini menggunakan using verb ing yang muncul tiba-tiba, berarti ini verb palsu nih. Kalau kita di sini letakin verb palsu, maka jelas salah karena kita butuhnya verb asli. Fix ya. 12 alfa bravo gugur. Yang ketiga yang akan gugur juga delta. Kenapa? Lihat, S di sini juga merupakan conjunction. Sementara kita belum punya kata kerja sama sekali. Maka kalau belum ada kata kerja sama sekali, maka conjunction kita tidak butuhin. Maka jawabannya Charlie. Komputer sebagai subjek, is used sebagai verbnya. Maka jawabannya adalah si Charlie. Gitu ya. Aman gak tuh? Charlie. 13. Silahkan dicoba.
Yo, Kak, cara dapat hafal vocab gimana? Kalau saya dulu kalau di pondok dulu tuh memang ada setoran kosakata. Jadi tiap malam itu habis maghrib, habis isya itu kita nyetorin kosakata tiap malam itu 10. Nah, kalau teman-teman berat kayak gitu, teman-teman bisa misalnya habis sholat nih, habis sholat subuh, teman-teman hafalin 2 kosakata atau 3 kosakata atau 5 lah semampunya. Terus duhur nanti berapa, asar berapa gitu. Nah, cara ngafalinnya teman-teman jangan hafalin kayak gini, eat, makan, drink, minum. Itu hilang teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau nemu satu kosakata langsung buat kalimat, misalnya drink. Langsung buat kalimat kayak gini. I drink water every day because I always feel thirsty. That's why I drink water. Jadi kata drinknya itu diulang-ulang dalam bentuk kalimat yang berbeda. Nanti itu tiba-tiba hafal sendiri. Begitupun juga dengan drink, eat, dan yang lainnya. Gitu saya cara ngafalinnya. Dan kalau bisa teman-teman itu langsung pakai tuh. Maksudnya teman-teman jangan nunggu partner teman-teman. Lihat gini loh. Di dalam manusia itu ada 3 tuh yang bisa ngomong. Yang pertama itu mulut kita pasti. Itu bisa ngomong. Bisa kita gunakan untuk praktek. Yang kedua kita punya hati yang juga bisa berbicara. Jadi kalau bisa teman-teman walaupun gak ngomong secara langsung, cobalah di dalam hatinya buat praktek. Misalnya di dalam hati nih ngomong, I eat rice because I feel hungry. That's why I eat rice gitu. Jadi keulang-ulang tuh eatnya. Atau kita otak. Otak itu kan juga bisa ngomong kan. Mikir maksudnya. Ngomong, mikir gitu. Nah itu teman-teman coba mikir nanti, maybe later I want to eat rice. Jadi muncul kan kata eat di dalam pikiran kita. Nah dengan teman-teman mengkombinasikan pikiran, hati, dan mulut dalam bentuk bahasa Inggris kayak gitu, praktek, itu nggak akan ngilang-ngilang teman-teman kosakatanya. Kayak gitu. Itu kalau saya dulu sih. Semoga aja bermanfaat. Oke, next one. Nomor 13 nih. Perhatikan nih ya. Lihat. Oke. Lihat, titik-titik berada di tengah nih. Oke, lihat nih, titik-titiknya sudah berada di tengah, fix. Berarti yang harus kita cari adalah kata kerja asli. Sudah ada nggak kata kerja asli di dalam soal ini? Oh, ada nih, covered. Tapi coverednya kan sendirian. Berarti di sini verb 3 yang palsu nih. Bisa kita bilang palsu. Kenapa kita tahu itu verb 3? Di belakangnya diikuti preposisi with. Rata-rata kalau verb 3 teman-teman itu biasanya di belakangnya selalu diikuti preposisi. Biasanya kayak by, from, in, with, dan yang lainnya. Gitu ya. Makanya dia verb 3. Karena sendirian bisa kita bilang palsu. Berarti soal ini belum punya kata kerja asli. Nah, kalau belum punya kata kerja asli, maka tugas kita carilah kata kerja asli. Maka semua opsi yang bukan kata kerja asli akan gugur. Yang mana ternyata A, B, C, D asli itu semuanya. Cuma perhatikan di sini. Di belakang titik-titik muncul at. Nah, at ini merupakan sebuah preposisi. Nah, kalau kita di sini harus mencari verb dan yang diikuti preposisi, maka verb ini kemungkinan terbesar adalah verb 3. Karena dia dalam bentuk pasif. Maka semua yang bukan pasif akan gugur. Yang mana? Bravo. Kenapa? Karena setelah plan ini teman-teman butuh objek. Sementara di sini tidak tersedia objek kan. Tersedianya cuma preposisi. Makanya Bravo akan gugur duluan. Begitupun juga dengan Charlie. Dia akan gugur karena di belakang planting ini masih aktif. Artinya dia butuh objek. Gitu. Fix ya. Gugur tuh mereka berdua. Delta juga akan gugur. Kenapa? Lihat, should dan planted. Ini kan sebenarnya verb 2 atau verb 3 nih. Cuma setelah modal, ini kan modal nih. Kayak can, must, will, dan yang lainnya itu setelah modal, teman-teman wajib tambahkan verb 1. Tidak boleh verb 2, tidak boleh verb 3, tidak boleh verb 4, dan yang lainnya. Wajib verb 1 tanpa tambahan apapun. Jadi bisa kita bilang ini BI. Bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Bare itu artinya itu telanjang atau masih utuh, masih murni. I itu artinya infinitive. Infinitive itu artinya kata kerja. Sehingga bare infinitive berarti kata kerja murni. Verb murni tanpa ada tambahan apapun. Gak ada MSG, gak ada SIS, dan yang lainnya. Itu murni. Sehingga karena di sini sudah ketambahan id, jelas delta gugur. Jawabannya mana? Jawabannya
alpha gitu. Lah ini kan juga verb 3. Iya, cuma be ini kan verb 1 murni atau BI ini yang muncul setelah kata mas modal. Setelah BI mau muncul apapun ya terserah, itu udah. Gitu ya. Jadi nomor 13 alpha, guys. Ya. Oke. Ini apa ya verb? Yang mana nih? C ya, benar. C rata-rata. Aman ya. Oke, nomor 14 nih. Habis itu kita udahin. Kita udahin sampai nomor 15 ya. Kita udahin sampai nomor 15. Nih, yuk nomor 14. Ada notif tuh. Iya, notif apa katanya tuh? Karena berakhir apa gitu. B. Iya kah B kah? Bravo. Kalian itu udah bisa, guys. Apanya? Kalian tuh cuma butuh pede aja gitu. Udah banyak yang bisa ini. Oke. Bravo. Bravo. Iya. Udah banyak yang bisa kok. Lihat nih, kita bahas ya. Jangan terpengaruh dengan kayak gini. Teman-teman itu aku masih bingung. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman itu tetap aja konsisten ikuti cara ngerjainnya. Jangan coba gabung dengan yang lain dulu gitu. Jadi gini lah, kalau ngikut live-nya saya, coba teman-teman semua cara-cara ngerjain soal TOEFL itu buang dulu lah. Sampingkanlah, simpanlah dulu gitu. Kita pakai nanti. Kita coba dulu ini dengan metode baru, dan kayaknya tutor lain nggak mungkin menjelaskan kayak gini. Saya yakin itu. Karena ini metode tutor masing-masing. Saya belum ketemu sih orang yang ngejelasin kayak gini. Tapi cobalah teman-teman itu tiru ini. Kalau misalnya berhasil, nanti teman-teman bisa pakai selamanya gitu. Ya. Oke, selanjutnya nih. Teman-teman perhatikan nih. Titik-titik yang pertama. Kalau titik-titiknya berada di tengah nih. Kalau titik-titiknya berada di tengah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah hitung atau cari kata kerja aslinya. Ada apa enggak nih kata kerja aslinya? Oh ada, mana? Was. Was ini verb 2. Ya, verb 2 dari is am are was were. Maka jelas dia asli. Oke, karena di sini juga sudah ada founded. Ini kan satu kesatuan dengan itu karena pasif kan. Maka itu kan sudah verb asli, pasif. Maka soal ini sudah memiliki satu kata kerja asli itu. Nah, karena sudah memiliki satu kata kerja asli, maka soal ini tidak memerlukan kata kerja asli lainnya. Ingat, satu kalimat hanya wajib memiliki satu kata kerja asli. Kalau ada dua, maka wajib ada conjunction di dalamnya. Jadi rumusannya gini. Satu conjunction, maka di sini sama dengan dua verb. Jadi kalau ada dua verb, butuh satu conjunction. Kalau misalnya di sini tidak ada conjunction atau zero conjunction, maka verbnya dalam kalimat tersebut pasti hanya satu. Gitu teman-teman ya. Nah, karena di sini tidak ada kata kerjanya cuma satu, berarti kita tidak butuh conjunction dan tidak butuh kata kerja lagi. Sehingga yang akan gugur duluan adalah Charlie. Kenapa? Karena was yang ada di sini, teman-teman, ini merupakan sebuah kata kerja. Artinya Charlie ini merupakan sebuah kalimat. Dan kita tak perlu kalimat. Kita butuhnya di sini nih subjek doang nih paling. Karena di sini kata kerjanya sudah ada, ya. Nah, oke. Karena Charlie udah gugur, maka delta pun alpha pun juga akan gugur nih. Kenapa? Karena di sini sama nih. Was free. Ya. Kenapa dia gugur? Dikarenakan di sini juga merupakan kalimat. Sementara kita tidak butuh kalimat dan kita juga sudah punya nih kata kerja. Lalu bagaimana dengan delta? Delta juga gugur. Kenapa? Di sini kan sebenarnya yang kita butuhkan subjek. Sementara were yang ada di sini ini conjunction miliknya adverb. Kalau kita letakkan where di sini, maka nanti di belakang butuh yang namanya koma adverb. Artinya simpelnya gini.
where ini teman-teman belum bisa dijadikan subjek di sini, nggak cocok nantinya, sehingga delta gugur dan bravo yang akan jadi jawaban, gitu kan. The first gold mining gitu kan, jadi tambang emas pertama di Papua, bla 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 gitu ya. Cara bedain verb 2 dan verb 3. Verb 2 itu teman-teman dia itu selalu bermakna mem ataupun ber karena aktif. Sementara verb 3 itu bermakna di ataupun ter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah verb 2 biasanya muncul objek, tapi kalau verb 3 biasanya setelah verb 3-nya muncul preposisi. Lihat, setelah di sini kan muncul preposisi nih, guys. Gitu kan? Nah, berarti kalau misalnya di sini kata kerja, pasti di sini nanti kata kerjanya kata kerja bentuk ketiga. Atau contoh di sinilah. Ini kan verb 3 nih. Makanya di belakangnya diikuti preposisi itu. Gitu aja. Oke, mudah-mudahan bisa paham. Amin. Oke, nomor 15 nih yang terakhir. Jadi gini, was itu to be apa verb? Nah, jawabannya gini, verb. Verb itu ada dua. Ada verb auxiliary atau verb bantu. Ada verb ordinary atau verb utama. Nah, is, am, are, was, were atau to be itu masuknya kategori kata kerja bantu. Artinya auxiliary. Jadi secara harfiah dia itu masuk kata kerja tapi kata kerja bantu doang. Gitu. Oke. They are, should be, are. Selalu punya jawaban untuk setiap pertanyaan. Alhamdulillah. Masih dikasih ilmu ini. Oke. Ini soal apa Kak? Apakah vocab? Enggak, ini enggak soal vocab. Ini tetap soal structure nih. Structure dan written expression. Jadi teman-teman itu menganalisa apakah penyusunan kayak gini sudah benar apa enggak. Ini kayak puzzle teman-teman. Puzzle dalam bentuk kalimat. Subjeknya tunggal, maka kata kerjanya wajib dicarikan kata kerja yang ketambahan S. Itu puzzle-nya. Jadi yang ini nih cari puzzle nih sebenarnya nih. Yang tadi itu puzzle ya. Kalau yang ini cari kira-kira yang mana nih yang nggak cocok dalam kalimat. Tentunya yang di garis bawah ya. Gitu. Ada agak sih YouTube penjelasannya soal seperti ini. Ada, nanti kita upload di nanti kalau kita upload ini maka ada itu jadinya. Tapi kalau teman-teman lihat di YouTube itu banyak kok tutor-tutor yang ngebahas, cuma mungkin nggak sedetail ini dan mungkin teman-teman itu ngerasa lebih mudah atau mungkin lebih belibet gitu. Cari preferensi yang cocok. Pokoknya gini teman-teman, kalau cari tempat kursus, cari tempat belajar atau cari orang untuk menimba ilmu, jangan lihat institusi karena institusi itu bisa nipu. Maksudnya nipu itu tutornya kadang belum setara dengan institusinya. Jadi cari tutornya aja. Oh, tutor ini bagus gitu. Institusi apapun ambil aja karena teman-teman itu bukan belajar ke institusinya tapi lebih pada ke tutornya. Gitu sih kalau saran saya. Makanya kalau teman-teman ke Pare, teman-teman selidiki dulu tuh. Kira-kira tutornya yang banyak enak itu di mana gitu. Jangan cari oh ini karena kursusnya gede pasti bagus. Enggak. Saya udah di Pare itu 3 tahun teman-teman. Dan itu enggak terbukti kayak gitu. Cari tutor kalau di Pare itu. Oke, lanjut ya. Nih, sekarang perhatikan nih. Ingat, kalau soalnya kayak gini, cari yang bermasalah, maka teman-teman jangan baca soal. Tipsnya, lihat atau fokus pada kata yang bergaris bawah, bandingkan dia dengan kata sebelumnya, dan bandingkan dia dengan kata setelahnya. Cocok apa tidak tuh? Yang pertama, features. Features ini merupakan sebuah kata benda atau noun, dan di depannya muncul kata unique, berarti dia adjektif. Boleh nggak adjektif ketemu dengan noun? Boleh. Kenapa? Karena memang adjektif itu fungsinya memberikan penjelasan atau keterangan tambahan bagi si noun. Jadi benar-benar aman. Gitu ya. Yang kedua, kita bandingkan features dengan of. Nah, ingat saya tulis di tips and trick itu di kemarin bahwa sebelum of itu wajib kata benda atau noun. Sehingga alpha ini bisa kita bilang, oh alpha ini benar nih. Nggak bermasalah. Gitu ya, fix ya. Oke, selanjutnya nih. Terus di sini ada they are lack of gitu. Nah, perhatikan di sini. They di sini teman-teman memang yang paling cocok adalah dengan are. Dan are yang ada di sini boleh diikuti lack karena lack ini merupakan sebuah noun. Nah, setelah is, mr atau kita singkat dengan be ya,
Dia itu boleh diikuti noun, boleh diikuti adjective, boleh juga diikuti adverb. Artinya setelah is MR boleh muncul apa aja tuh. Fix ya. Nah, ini yang pertama. Of di sini teman-teman, di depannya kan wajib kata benda dan memang like itu adalah kata benda. Pertanyaannya adalah di sini apakah they are itu benar atau salah? Lihat. Kalau teman-teman perhatikan ini kan sudah they ini kan pastinya subjek kan. Sekarang pertanyaannya, kalau they itu sudah subjek, terus yang di depan ini jadi apa? Ternyata yang di depan ini semuanya teman-teman adalah subjek teman-teman. Artinya pembuat soal mencoba mengecoh kita dengan cara menghadirkan they atau menghadirkan ini. Harusnya they itu nggak perlu. Kenapa? Two unique features itu subjeknya are lack of bla bla bla. Jadi are-nya kita buang karena sudah ada nih subjek. Nggak perlu ada dua subjek teman-teman. Karena they itu sama dengan features. Kan pronounnya dari kata features karena banyak, maka kita ganti menjadi they. Gitu. Lalu bagaimana dengan permanently frozen? Nah, perhatikan nih, perhatikan. Nih, perhatikan ya. Banyak teman-teman akan jawab delta nih. Perhatikan gini, kok delta jawabannya? TA. Nah, perhatikan nih sini nih. Ini kan ada N nih. N ini berarti parallel structure. Artinya kata sebelum N dan kata setelah N wajib sama. Kalau di sini precipitation itu adalah noun, maka di belakangnya wajib ada noun. Mana nounnya ini? Berarti setara sudah mereka berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, permanently. Di sini berakhiran ly kan. Ly itu tanda-tanda dari adverb. Boleh nggak ketemu dengan frozen? Frozen ini kan verb 3 nih. Verb 3 yang muncul sendirian berarti dia adalah verb palsu. Dan verb palsu itu selalu berfungsi sebagai adjektif atau sebagai adverb. Pertanyaannya, boleh nggak adverb ketemu dengan adjektif atau verb palsu? Jawabannya boleh banget, karena memang adverb dapat menjelaskan verb, adjektif, ataupun adverb. Maka jelas di sini delta itu aman. Boleh nggak frozen ini ketemu dengan ground? Boleh banget, karena frozen adjektif, noun-nya adalah ground. Aman banget tuh. Gitu ya. Oke, dah. Sampai itu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Of itu kan preposisi. Apakah semua preposisi sebelum dan sesudahnya harus noun? Enggak. Jadi hanya of ini ya. Hanya of yang di depannya dan di belakangnya diikuti oleh kata benda. Sementara preposisi yang lainnya secara umum itu semua preposisi ya. Semua preposisi pasti diikuti oleh noun. Pasti ini. Tapi khusus of itu di belakangnya ada noun, di depannya ada noun. Jadi dia of itu selalu diapit oleh dua noun. Kalau preposisi lain itu biasanya cuma di belakangnya aja ada nounnya. Gitu ya. Untuk live-nya record nggak? Yes, di record. Buat ulang-ulang. Di record kita. Nanti kita upload ke YouTube. YouTube-nya ada di sini. Vocab level. Ada di sini. Kak, boleh nggak adverb hanya bertemu dengan noun? Nggak boleh. Karena gini. Contoh misalnya. Kita ambil saja kata very. Very ini kan adverb nih. Adverb. Kita letakin aja noun gitu di sini. Nounnya misalnya kita tulis book. Ini kan noun, ini kan adverb. Coba manain. Very book, sangat buku. Nggak nyambung guys gitu. Coba kita ganti dengan beautiful, adjective, very beautiful, sangat cantik. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi secara bahasa Indonesia pun itu kalau kita salah meletakin, itu tetap aneh maknanya. Gitu. Kak, ulangi yang tadi kesetaraan. Oh, kesetaraan yang paralel. Nah, kalau misalnya paralel, teman-teman, coba tak hapus ya. Kalau misalnya yang paralel itu kan, paralel itu disebut parallel structure karena ada conjunction. Conjunctionnya itu adalah conjunction fun boys. Jadi yang membuat parallel structure itu, teman-teman, itu adalah fun boys aslinya ya. Jadi di depan fun boys ini, teman-teman, di depan fun boys itu selalu ada di depan fun boys ini selalu, kalau misalnya di sini noun, di belakangnya ada noun. Kalau di depannya adjektif, di belakangnya juga ada adjektif. Kayak gitu. Ini namanya setara. Setara dalam artian kalau di depan kata sifat, belakangnya kata sifat. Bukan berdasarkan jumlah,
tapi berdasarkan status. Misalnya di depan adjektif nih, adjektifnya di depan ada 2, misalnya 2 adjektif. Di belakang ada 1, nggak masalah. Yang penting di depan ada adjektif, belakang ada adjektif, nggak peduli seberapa banyak itunya jumlahnya kayak gitu. Fanboys itu apa Kak? Fanboys itu yang tadi tuh, apa sih namanya? Conjunction yang selalu muncul di tengah-tengah. Fanboys itu F itu singkatan ya. Fanboys itu adalah for, F-nya for, E-nya N, N-nya adalah nor, B-nya yang ada di sini adalah but, O, or, Y, yet, S, so. Gitu. Oke, sampai situ aja dulu lah. Capek lah saya nih. Aduh. Dah, itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Itu aja. Oke, saya stop recordingnya ya.